warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UMSD Teknik Mesin dengan mata kuliah Mesin Konversi Energi 2 kelompok 3 dengan dosen pengampu Ibu Rija Muhani STMT akan membahas tentang kompresor. Kelompok 3 yaitu beranggotakan saya sendiri Ridwan, Saya sendiri Muhammad Fahmi. Saya Riyadi Saputra. saya Rama Febrian, saya Tijel Minhodo. Baik, untuk pertama kali kita akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip kerja kompresor. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan cara kerja kompresor. Kompresor adalah mesin fluida atau alat mekanik yang berfungsi untuk memanfaatkan udara atau gas dengan prinsip kerjanya yaitu merubah atau mengkonversi energi mekanik menjadi energi tekanan pada fluida yang dikonversi. Proses konversi pada kompresor umumnya dilakukan melalui 3 cara, yaitu proses isotermal, adiabatik reversibel, dan politropik. Di depan saya ada 1 unit kompresor. Kompresor ini termasuk jenis kompresor torak dengan sumber penggerak motor listrik di sini. Berikut cara kerjanya. Energi listrik dari sumber listrik disalurkan melalui main kabel ini. Dan setelah melalui switch pressure yaitu ini, tenaga listrik masuk ke motor listrik, yaitu tepatnya ke coil stator. Di coil stator itu terjadi medan magnet dan medan listrik sehingga menyebabkan rotor pada motor listrik ini berputar. Nah, putaran poros engkol atau putaran motor ini diteruskan ke crankshaft melalui as atau poros di sebelah sini, jadi diteruskan ke crankshaft. Ini dia yang disebut crankshaft ini. Nah, adapun tugas atau fungsi crankshaft ini sendiri yaitu merubah energi putaran dari motor tadi menjadi energi naik turun pada stang piston yang di ujungnya di sini ada piston. Nah, jadi stang piston dan piston ini berada dalam satu silinder. Pada saat piston ini turun ke bawah, udara di dalam tabung silinder ini menjadi negatif atau lebih rendah daripada udara di sekitar, sehingga dia menarik katup input valve di sini, menarik katup input, dan udara yang dari luar dari sini masuk ke dalam sampai piston ini di TMB sini. Nah, di titik mati bawah. Pada saat piston di TMB titik mati bawah, udara di dalam silinder dan dari luaran ini sama, sehingga katup ini tertutup, ditambah tekanan saat piston dia naik. Nah, tekanan udara di sini selain menutup piston input juga membuka valve output ke sini, sehingga udara didorong oleh piston yang naik ke atas masuk ke tabung penyimpanan udara melalui pipa ini masuk ke sini. Tekanan dalam tangki udara ini dimonitor dengan alat yaitu disebut pressure gauge yaitu ini, sehingga kita bisa mengetahui tekanan dalam tabung udara ini berapa PSI atau berapa bar. Terus tekanan juga dikontrol oleh pressure switch yaitu ini yang berfungsi untuk memutus tenaga listrik apabila kapasitas di dalam tabung ini sudah mencapai maksimal. Nah, terus kompresor ini juga dilengkapi dengan safety atau disebut safety valve yang secara otomatis. Nah, ini dia safety valve-nya yang secara otomatis akan membuang tekanan udara di dalam tabung ini keluar sampai titik aman tekanan yang di dalam tabung ini. Pengguna dapat mengatur titik maksimal safety valve ini dengan cara menyetel atau setting pressure switch ini, yaitu di sini settingannya. Jadi pada titik berapa kita inginkan, sehingga tidak terjadi overload over tekanan pada tangki ini yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan. Demikian penjelasan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Tentang jenis kompresor yang bergunanya secara prosedur. Kompresor berguna prosedur mencakup berbagai angin berbeda yang menghasilkan daya melalui perpindahan udara. Kompresor udara dalam kategori ini bekerja dengan mekanisme internal yang berbeda, tetapi prinsip kerjanya sama. Jenis kompresor positif yaitu kompresor spill. Salah satu kompresor
berpindah positif yang secara umum kompresor itu cukup mudah dirawat karena dilengkapi dengan sistem pendingin internal dan daya yang pun berputar pola darah dan daya berkisar sekitar 5 ampere atau 5 ampere hingga 350 horsepower. Yang kedua itu kompresor piston. Kompresor angin piston adalah kompresor berpindah positif lainnya. Kompresor angin ini biasanya ditemukan di lokasi kerja lebih kecil seperti garasi dan proyek bangunan rumah, tidak seperti kompresor PU. Kompresor piston tidak dirancang untuk digunakan terus-menerus. Dan yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis kompresor berpindah dinamis. Yaitu kompresor angin dinamis menghasilkan daya dengan membawa udara dengan bilah yang berputar cepat dan kemudian membatasi udara untuk menciptakan tekanan. Energi kinetik kemudian disimpan sebagai statis di dalam kompresor. Yaitu bagian dari kompresor dinamis yaitu pertama kompresor aksial. Kompresor udara aksial biasanya tidak digunakan dalam proyek maupun konstruksi, tapi malah ditemukan di mesin berkecepatan tinggi di kapal atau pesawat. Mereka memiliki tiga efisiensi tinggi tetapi jauh lebih mahal daripada jenis kompresor udara lainnya dan dapat mencapai ribuan power udara. Itulah sebabnya mereka terutama cadangan untuk penelitian dirgantara. Yang kedua itu kompresor sentrifugal. Kompresor angin sentrifugal memperlambat dan mendinginkan udara yang masuk melalui diffuser untuk membangun energi potensial. Karena proses kompresi yang multi-phase, kompresor sentrifugal dapat menghasilkan energi dalam jumlah besar di mesin yang relatif kecil. Mereka membutuhkan perawatan lebih sedikit daripada kompresor skred atau kompresor piston. Beberapa jenis kompresor sentrifugal dapat menghasilkan udara bebas minyak. Mereka biasanya digunakan untuk situs konstruksi yang lebih menuntut seperti pabrik kimia atau pusat-pusat manufaktur baja karena mereka dapat mencapai sekitar 1000 power udara. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Anggi Primawidodo. Lanjut prinsip kerja kompresor torak. Prinsip kerja ini adalah membagi kerja pada torak menjadi energi tekanan pada benda. Kompresor torak atau kompresor bola balik pada dasarnya dibuat demikian rupa sehingga diarahkan bukan pada poros botol dengan menggunakan poros kepol dan batang penggerak tentang poros botol dengan menggunakan poros botol dan batang penggerak menjadi gerakan bola balik. Gerakan bola ini menghisap udara di dalam silinder, kemudian volume silinder dan udara yang terdapat di dalamnya. Adapun tahapan pengkompresian udara pada kompresor torak adalah sebagai berikut. 1. Rangkai sat. Rangkai sat adalah bila konseptor bekerja dari dalam arah kepala torak bergerak ke bawah oleh tarikan engkol maka terjadilah tekanan negatif. Maka hal bisa terbuka oleh perbedaan tekanan sehingga udara terhisap dan mengalir masuk melalui silinder. Pada saat langkah hisap jatuh keluar tertutup. Langkah kompresi. Setelah torak mencapai titik di bawah, jatuh hisap dan keluar tertutup, torak bergerak ke atas. Volume udara dalam silinder berkurang sehingga tekanan naik. Langkah kompresi. Pada langkah ini kedua, satu
baik impact maupun exhaust dan piston bergerak dari DMB SMA. Karena itulah maka udara akan terkompresi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang telah dijelaskan sama teman saya Rialdi tadi, yaitu kompresor sentrifugal. Jadi saya akan menjelaskan tentang komponennya, yaitu kompresor sentrifugal yang bisa dikelompokkan berdasarkan konfigurasi dan aplikasinya. Hal ini membuat komponen yang terdapat dalam satu kompresor akan memiliki perbedaan. Bila telah berdasarkan prinsip kerja kompresor secara umum, maka komponen utama pada kompresor sentrifugal adalah sebagai berikut. 1. Saluran impeller atau inlet. Saluran di mana fluida masuk ke dalam kompresor dan menuju ke impeller. Yang kedua, impeller, komponen pada kompresor sentrifugal yang berfungsi untuk meningkatkan energi fluida dengan meningkatkan kecepatan tendensial gas. Yang ketiga, refrigeran pasages. Pasages atau jalur fluida yang berbentuk sudu yang led pada impeller menjadi jalur fluida gas untuk bergerak ke komponen selanjutnya, yaitu diffuser. Diffuser adalah merupakan saluran fluida yang berfungsi merubah pola aliran menjadi lebih besar, sehingga menyebabkan kecepatan gas berkurang dan tekanannya bertambah. Yang kelima, fluid. Pada bagian fluid yang merupakan saluran lanjutan dari diffuser, proses konversian kecepatan menjadi tekanan terus berlanjut hingga fluida keluar dari bagian exchanger. Baiklah, itulah hasil studi kami. Berhubung keterbatasan waktu untuk pemaparan pada video kali ini, kami cukupkan sekian. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Yang jelas kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Lija Muharni STMT sebagai pendidik kami. Untuk yang lebih detailnya nanti akan kami jelaskan pada video berikutnya. Mohon kami dari kelompok 3 mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.